Selamat datang kembali di channel Kemal MH. Kali ini kita akan bahas, emang bisa ya kita mengetahui budget klien kita? Kalau kamu merasa gue udah jualan desain udah bertahun-tahun kok ya masih gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Atau lu ngerasa ini jasa yang gue berikan nih udah paling bagus, kok nggak ada yang deal ya, apa yang salah? Atau yang terakhir, kliennya sih emang dari perusahaan besar, tapi kok nilai proyeknya kecil ya? Nah, itu artinya kalian salah memperkirakan budget klien. Berikut adalah beberapa kelebihan ketika lo mengetahui budget klien lo. Yang pertama, yaitu adalah meningkatkan persentase konversi atau deal dengan klien. Loh, kok bisa? Ya karena ketika lo mengetahui budget klien, lo bisa menyesuaikan jasa yang lo berikan sesuai dengan budget klien. Misalnya, klien lo punya budget kira-kira di 5 juta. Lo punya harga sesungguhnya itu di harga 7 juta. Nah, ketika lo udah tahu bahwa budget klien lo itu di 5 juta, lo bisa mengadjust kembali jasa yang lo berikan sehingga bisa sesuai dengan budget klien lo. Yang kedua adalah keuntungan termaksimalkan. Nah ini, jadi ketika klien itu punya budget 5 juta dan lo ngasih harga 2 juta, tentunya lo akan kehilangan 3 juta. Betul kan? Ketika lo mengetahui budget klien lo ternyata 5 juta, lo akhirnya bisa memaksimalkan ya setidaknya sampai 4 atau 4,5 juta. Lumayan kan, makin cuan. Dan yang ketiga adalah mengetahui berbagai kategori klien. Jadi lo akhirnya bisa mengkategorikan, oh kalau klien dengan interaksinya seperti ini, itu budgetnya biasanya segimana. Dan terakhir, ketika lo mengetahui data klien lo, interaksi yang sudah pernah lo lakukan sebelumnya atau konversi yang pernah terjadi, itu bisa dijadikan data yang akhirnya untuk kalkulasi harga lo selanjutnya. Bisa jadi servis yang lo berikan itu ternyata masih terlalu mahal untuk klien-klien lo. Terus caranya gimana sih akhirnya untuk mengetahui budget klien? Tapi sebelum itu gue ingin membawa lo ke sebuah skenario biar dapat gambaran mengenai perbudgetan ini. Katakanlah lo sedang ingin belanja sepatu gitu ya, ingin berbelanja sebuah sepatu untuk kerja gitu. Lo belum tahu mereknya apa, tapi lo tahu lo perlu cari sepatu dan itu carinya di mall gitu. Ketika lo berangkat ke mall, lo pasti sudah punya gambaran harganya kan. Kira-kira sepatu yang ingin gue beli itu di harga 1 juta. Tapi lo bawa uangnya, budgetnya itu di sekitar 2 juta. Dan karena lo mikir, ya siapa tahu harganya di atas 1 juta tapi lebih bagus, gue masih bisa mengeluarkan sampai 2 juta, kayak gitu kan. Terus akhirnya lo jalan-jalan ke mall tersebut, dan lo menemukan sebuah sepatu yang lo lihat bagus, yaitu adalah sepatu ini. Ya kan, warnanya abu-abu, terus lo mikir, wah ini keren banget nih kalau gue pakai buat kerja. Terus lo tanya ke salesnya gitu, Mbak, ini berapa ya harga sepatunya? Ketika disebut harganya, misalkan 5 juta gitu, lo akan, lo pasti akan kaget kan. Nah ketika lo kaget itu, lo pasti akan mikir langsung, wah ini sih di luar budget gue, ya kan? Nah begitu juga dengan klien. Klien itu ketika ingin berbelanja jasa desain, itu pasti punya budgetnya. Jadi nggak mungkin klien datang ke lo, mereka nggak punya budget. Nggak mungkin kayak gitu, mereka pasti punya gambaran budget. Ya minimal mereka tuh punya perkiraan. Kayak lo tadi, perkiraan harga sepatunya mungkin sekitar 1 juta, tapi budget lo di 2 juta gitu. Begitu juga dengan klien gitu. Lalu pertanyaannya, gimana akhirnya kita bisa tahu nih budgetnya gitu? Tapi gue mau disclaimer dulu bahwa cara-cara ini nggak berarti lo tuh tahu secara pasti berapa budget klien gitu, karena budget ini sifatnya sangat rahasia dan nggak semua klien sih bilang berapa budgetnya gitu. Jadi ini sifatnya rahasia, kalau bisa klien itu tutup-tutupin. Dan juga kalau kita ngeliat dari sisi klien, mereka itu ingin berhemat gitu. Misalkan dia punya budget 2 juta, kalau bisa sih mereka keluarnya cuma di 1 juta 800 atau 1,5 lah gitu. Sedangkan kalau kita ngeliatnya dari sisi freelancer, tentunya kita ingin memaksimalkan budget ini. Kalau lo tahu dia punya budget 2 juta, tentunya lo ingin nge-hit di angka 1,8 mungkin. Kalau misalnya lo beruntung bisa di-hit di angka 2 juta. Nah, lalu gimana caranya? Yang pertama yaitu adalah lo bisa bertanya mengenai project sebelumnya. Di zaman sekarang ini mana ada sih klien yang belum pernah nge-hire jasa desain gitu. Pastinya beberapa klien tuh udah pernah lah nge-hire jasa desain kayak gini. Dan lo bisa kok bertanya terkait project-project sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh klien gitu. Dan dari situ lo bisa dapat gambaran sebenarnya klien ini mau ngeluarin uang berapa sih untuk desain gitu. Dan lo juga bisa gali lebih dalam terkait gambaran projectnya biar dapat gambaran yang lebih jelas. Lo bisa memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sebelumnya sudah pernah adakah project yang serupa? Kalau mereka bilang ya pernah gitu, terus lo bisa tanya lebih dalam lagi, kapan projectnya berlangsung? Misalnya dia bilang 2017 gitu, lo bisa punya gambaran.
Oh 2017, berarti kalau sekarang di 2023 itu artinya ada kenaikan sekian persen gitu kan. Jadi lo punya gambaran kalau misalnya project sebelumnya kliennya bilang 1 juta, lo bisa memperkirakan oh mungkin sekarang 1,5 masih oke lah, atau 2 juta masih oke. Terus kemudian lo bisa follow up lagi dengan pertanyaan gimana hasilnya. Kenapa seperti ini? Nanti akan gue jelasin di bagian paling akhir. Selanjutnya, lo bisa follow up lagi kalau boleh tahu berapa biaya yang dikeluarkan pada saat itu. Nah, di sini lo mulai bertanya harganya berapa sih project itu. Mungkin mereka nggak akan bilang, oh harganya sekian gitu. Mungkin mereka akan bilang, ya kira-kira di harga segini lah gitu. Nah, setelah lo tahu harganya, lo bisa follow up lagi. Apakah Anda puas dengan hasilnya? Gitu. Kalau ternyata di jawaban ketiga itu mereka bilang nggak puas gitu kan, yang artinya mereka pasti akan berhati-hati nih saat ngedeal dengan vendor baru gitu ya, misalnya lo gitu. Mungkin di harga 1 juta tadi mereka masih mikir 1 juta aja jelek gitu kan, 1 juta aja gue nggak puas, apalagi yang sekarang gitu. Dan lo bisa akhirnya berhati-hati terhadap pricing lo gitu. Atau ketika klien ngasih tahu budgetnya, oh gue kemarin itu budgetnya 2 juta, artinya lo bisa memperkirakan oh klien ini mau ngeluarin 2 juta gitu. Kalau gue mungkin naikin dikit di 2,2 mungkin mereka masih oke. Nah terus pertanyaannya, kalau klien nggak mau jawab, gimana? Apakah ada cara lain? Tentu ada cara lain. Cara yang kedua, yang sebenarnya gampang tapi jarang banget untuk dilakukan, yaitu adalah nanya langsung budget mereka. Ya sebenarnya ini hal yang lumrah sih ya dalam berbisnis gitu, untuk akhirnya nanya langsung budgetnya. Lo punya budget berapa gitu, kira-kira kayak gitu. Kenapa ini penting? Karena biar lo bisa menyesuaikan jasa lo sesuai dengan budget mereka. Lo bisa bertanya seperti, sebelumnya udah adakah budget untuk project ini gitu. Mereka mungkin jawabnya nggak akan langsung pasti gitu. Lo bisa nambahin follow up pertanyaan seperti kira-kira di range berapa. Biasanya mereka kan nggak mau ngasih harga pastinya, kayak oh gue punya budget di 5 juta, nggak mungkin. Mereka pasti akan bilang oh gue punya budget di 2 sampai 5 juta lah, kayak gitu. Nah, kalau ternyata budget yang mereka katakan itu di bawah harga jasa lo, sebenarnya lo punya 2 opsi. Yang pertama, kalau keuangan lo itu sedang baik-baik saja, maksudnya nggak ada masalah, lo nggak begitu butuh klien ini gitu, butuh uang dari project ini, lo bisa nolak project ini gitu, bisa nge-cut project ini, terus kemudian bilang ke kliennya bahwa gue punya kenalan yang bisa ngerjain project ini dengan budget yang lo punya. Atau ketika keuangan lo mepet gitu ya, kayak gue kayaknya butuh project ini buat hidup. Nah, lo bisa menyesuaikan budget yang lo punya sesuai dengan budget klien. Misal tadi budget klien itu 5 juta dan service lo itu sebenarnya 7 juta gitu. Ketika lo udah tahu ternyata harganya mentok di 5 juta, lo bisa mengatur-ngatur si jasa lo ini sehingga akhirnya harganya mungkin ya 5 juta atau di bawah 5 juta. Nah, terus pertanyaannya, kalau mereka akhirnya nggak mau jawab lagi gimana gitu? Karena kan tadi budget sifatnya rahasia gitu ya. Mereka nggak mau nyebut gitu. Ada satu yang paling gampang juga, yaitu adalah ya sebut langsung aja harganya. Gampang kan? Jadi sebelum klien ngasih tahu budget mereka, ya lo bisa langsung sebut harganya. Dari menyebut harga itu, lo bisa tahu reaksi klien, dan ketika klien bereaksi, lo bisa tahu sebenarnya budget mereka itu deket nggak dengan harga yang lo sebutkan. Jadi misalnya lo bisa bilang harga untuk pembuatan brand identity ini di 10 juta rupiah. Terus setelah lo nyebutin harganya, kliennya jadi kayak gugup gitu, kayak oh berarti harganya sebenarnya nggak di segitu. Ada pro dan kontranya ketika lo menyebutkan harga duluan. Yang pro-nya adalah klien itu akan menawar di bawah harga yang kalian sebutkan. Jadi ketika lo tadi nyebutin harga 10, klien pasti akan nawar di bawah harga 10. Let's say misalnya lo sebenarnya punya harga jasanya 7 juta gitu, tapi lo bilang 10 juta. Ya minimal lo akan ngehit di daerah 7 jutaan gitu. Ya lo udah untung kan gitu. Tapi konsnya apa? Konsnya adalah bisa jadi harga yang lo berikan itu lebih rendah dari budget mereka. Jadi bisa jadi lo nyebut 10 juta terus mereka nggak kayak tadi ya, nggak deg-degan, nggak ragu gitu, kayak oke, boleh langsung kita ambil. Nah itu berarti artinya harga yang lo berikan itu masih rendah dari harga budget mereka. Nah ketika budget mereka itu lebih rendah daripada harga lo, bisa nggak sih kalau kita naikin itu budgetnya? Bisa nggak sih kita naikin budget klien gitu kan menjadi 10 juta? Jawabannya bisa, tapi itu untuk bahasan di video lain kali. Yang perlu lo ingat adalah bahwa klien itu nyari opsi yang paling kecil resikonya atau aman untuk mereka. Jadi bukan yang paling murah. Jadi lo harus jadi opsi yang paling aman untuk mereka, sehingga lo tidak terjebak di persaingan harga menjadi yang terendah. Capek kan lo untuk akhirnya terus bersaing harga yang terendah yang pasti menang. Nah gimana caranya menjadi opsi yang paling aman? Itu ada hubungannya dengan menaikkan budget klien yang tadi. Itu ada di video lain.
Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bila kalian ingin mendapatkan video-video seperti ini. Saya Kemal dan sampai jumpa.